Wah, hari Kamis hujan terus banget. Tidur tuh mesti nyenyak banget tuh. Tapi jemaat kita tetap tekun Bapak Ibu. Masih tetap PA. Tapi Sintong nggak belum. Ya, nah itu kalau kita Kristen rohani, saudaraku, hidup kita dipimpin. Roh itu mimpin, biarpun hujan. Gerejalah. Saya berapa lama sih, gitu. Tapi kalau lagi enak, mumpung kan hujan, ada alasan hujan Pak Pendeta. Tuh. Tapi kalau roh beda, saya berkat Tuhan sedang disiapkan buat saudara. Ya, bagaimana saudara hidupnya dipimpin oleh roh? Halo, hidup saudara dipimpin oleh roh? Nah, saya senang sekali kalau begitu. Tapi sungguh loh, nggak boleh bohong loh sama pendeta dosa. Kita hidup dipimpin oleh roh, saudara. Roh itu memimpin saudara supaya hidupnya itu berhasil dan beruntung, Bapak Ibu. Itu nggak pernah roh Allah itu biar kita celaka, nggak pernah. Amin. Roh Allah itu memimpin supaya hidup saudara bahagia. Nggak pernah roh itu memimpin supaya susah, nggak. Pegang itu. Pimpin oleh roh. Nah, orang dunia mengatakan hati nuraniku, aku dapat firasat. Nah, kalau anak Tuhan, rohku, Roh Kudus memimpin aku, mengatakan jangan ke sana. Roh Allah itu seperti surat kompas. Dia memberi arahan kemana? Utara, selatan, barat, atau ke timur. Kalau saudara taat, hidup saudara tetap bergairah. Tuh Bapak Ibu, anak Tuhan, ketahuilah, saudara tidak sendiri. Walaupun Tante T sudah umur lansia, Allah tidak pernah tinggalkan. Amin. Walaupun Oma sudah 87, roh Allah tetap menyertai Oma. Oma Miharja pernah jatuh, sampai jatuh terlentang ya, Oma ya. Kepalanya jauh, tapi nggak sampai jatuh tergeletak, Bapak Ibu. Orang tua hati-hati, ya jangan pakai ke kamar mandi, sendalnya licin, bahaya. Tuh, ya. Tapi ketahuilah, ada roh Allah yang mimpin saudara. Sampai masa tuamu, kata Tuhan, aku tetap apa? Jadi hidup kita supaya tetap semangat, bergairah, biarlah roh yang mimpin. Jangan nurutin daging, Bapak Ibu. Daging ini maunya makan enak, tidur nyenyak, senang-senang, hura-hura. Tapi roh Allah itu penurut. Dia mau nuruti firman. Ya Gia, Natal ini mau kemana Gia? Lagi nggak bisa apa-apa, dia jadi ketua. Nurutin lagi mau jalan-jalan, tapi dia kan jadi panitia, dia nurut dah. Gitu, dia tetap di Bogor dah. Gitu. Saudaraku, pendeta itu paling ujian imannya paling berat, Bapak Ibu. Hari Minggu orang mau senang-senang, tapi justru hari Minggu hamba Tuhan itu tugas. Saya ujiannya lebih berat sebab ke Bogor itu pada banyak orang pada berbondong-bondong naik ke puncak sampai ke Bondongan juga. Ya, kalau pulang orang pada banyak berbondong ke sana, kita tugas. Tapi sudah biasa Bapak Ibu, kita ngikut dipimpin oleh roh. Nggak masalah, ngapain capek-capek macam ke puncak situ. Saya diajak sama Pak Gita mau ke ujung genteng. Bapak Ibu mau ikut? Kalau nurutin daging, wah kapan lagi ke ujung genteng? Oh, lihat penyu bertelur. Oh gawe Bapak Ibu, penyu bertelur dilihatin, apa untungnya? Itu kalau nurutin daging, maunya ke situ. Tapi kalau nurut roh, kita bersama-sama, kita datang cari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah kapan liburannya? Tuh, istri saya mengatakan ada yang udah ke Jepang, ada yang udah ke Bangkok, ke Thailand, ada yang ke China, ada yang ke Aussie.
Kevin ke Aussie, ada yang ke Amerika. Kita kapan ya kemana ya kita ke gereja aja deh. Nah itu menurut itu roh Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Kalau menurut daging, kita ini maunya kemana? Mas senang. Mau ke Israel bisa Bapak, saya mah bisa. Tapi mengingat saudara, apa namanya? Lebay. Lanjut buku kerjaan baca. Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Pada siang hari dalam tiang awan. Untuk menuntun mereka di jalan. Menuntun mereka di perjalanan. Dan pada waktu malam. Dalam tiang api. Dalam tiang api. Untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Dengan tidak beralih tiang awan. Beralih tiang awan dan tiang api itu. Tetap ada pada siang hari. Pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa Allah kita. Bagaimana Allah memimpin umatnya di perjalanan di padang gurun dengan tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam, sehingga umat Tuhan itu gak nyasar Bapak Ibu. Tidak tersesat. Saudara pernah tersesat tidak? Waktu saya perjalanan ke rumah sakit Fatmawati, ini kita sudah sampai mana kok belum kelihatan rumah sakitnya, terus lagi ini belum sampai juga. Terus ya Herman, ini di mana sih? Herman bilang nanti kalau sudah sampai di ujung, aduh ujung, belum ujungnya di mana gitu Bapak Ibu. Itu udah khawatir. Itu perjalanan yang singkat. Ini perjalanan umat Tuhan di padang gurun tuh bukan setahun 2 tahun Bapak Ibu. Berapa lama Kevin? Ya Kevin. Untuk kelamaan, kalau 300 tahun itu dijajah di Mesir. Perjalanannya dari padang gurun menuju ke Kanaan 40 tahun. Tuh 40 tahun Bapak Ibu. Bayangin 40 tahun. Ya 40 tahun bukan waktu yang singkat Bapak, 4 dekade. Tuh. Dan tiap hari mereka berjalan, nggak ada kendaraan lain. Bagaimana mereka jalan di padang gurun? Ini nggak tahu utara selatan mana, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sekarang anak muda kita enak, mereka pakai GPS. Jadi dituntut di BB-nya atau di smartphone-nya itu ada nih terus ya. Tadi simpangan pertama belok kanan gitu. Terus lagi, terus ada yang ganti tikungan belok ke kiri, diputuk begitu ya, dipadu gitu ya beda. Nggak pakai apa namanya? Jayus, gatek. Itu sekarang bisa. Kalau dulu belum ada Bapak Ibu. Belum ada. Kami kemarin hari Jumat tanya, kalau rumah sakit Padang ini nanti terus lagi itu belok putar, terus lagi. Sampai kok belum tahu, Pak ini mau ke situ, karena kan peribahasa mengatakan malu bertanya. Nah kita harus sering nanya Bapak Ibu. Dulu mau nanya sama siapa orang Israel? Ini semuanya pada burun, nggak ada orang lain Bapak Ibu. Tapi tiang awan, tiang api menuntun mereka, berjalan di depan mereka. Tuhan itu jadi gembala kita, Dia menuntun kita. Tiang awan, tiang api itu bicara soal firman Tuhan dan roh Allah yang memimpin kita zaman sekarang. Sampai kita menuju di mana Bapak Ibu? Sorga yang mulia, Kanaan Samawi. Jadi anak Tuhan tuh dalam perjalanan hidupnya di dunia ini tidaklah sampai tersesat. Nah, bagaimana supaya kita tetap semangat? Biar roh Allah memimpin kita. Buka toko apa enggak hari ini? Roh Allah yang memimpin. Hari ini bikin kapal selam enggak? Kata Gus Syila. Ya, libur karena mau ke gereja. Itu roh Allah yang memimpin. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir,
Bagaimana hidup kita supaya tetap bergairah. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Pandang Yesus. Hah? Tetap semangat. Tetap semangat bagaimana? Pandang Yesus. Ikut berlomba memandang Yesus. Yang kedua, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kata Tuhan Yesus di dalam ayat ini, kok belum? Emin mana ayatnya? Yohanes 15 ayat 7. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, coba saudara bayangkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Lalu firmanku tinggal di dalam kamu. Firmannya ada di dalam kita, di dalam Tuhan. Firman Tuhan ada dalam kita. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bingung kan? Bingung bukan? Bukan. Nah bagus, nggak bingung Bapak Ibu. Bingung bukan? Bukan. Bagus. Bapak Ibu, kita itu hubungannya sama Tuhan itu erat sekali. Saudara, hubungannya sama Tuhan erat atau ada jarak, ada gap. Tuh, Bapak Ibu, kita hubungannya sama Tuhan harus begitu manis, begitu dekat, begitu lekat. Bahkan dikatakan sekarang ada istilah hubungan intim dengan Tuhan. Begitu erat Bapak Ibu, nyatu. Apa Bu Krisna masa jawabnya? Manunggale kalira Gusti. Manunggale kaulan wo. Kauluwo. Aduh susah banget. Itu bahasa Ibrani ya Bapak Ibu. Susah banget ya. Artinya menjadi satu sama Tuhan. Iya Bu Kristin. Kalau saudara jadi satu Tuhan, wow luar biasa. Saudara bukan lagi apa Petruk, tapi Gatot Koco. Gatot Koco. Walungnya bojo. Saudaraku, kalau saudara jadi satu sama Tuhan, itu tidak ada yang bisa mengalahkan saudara. Ketika saudara menjadi satu sama hubungan yang manis dengan Tuhan, saudara pasti tetap semangat. Sebab Tuhan gak pernah loyo, Bapak Ibu. Pak Malaki pernah patah semangat gak? Gak pernah. Wah puji Tuhan. Saudaraku, banyak orang tua yang patah semangat. Saudara kenapa? Saudara kenapa? Ada belum lama ini di Jakarta, ada orang tua dia sudah kehilangan semangat. Dia potong lehernya sampai kanker Bapak Ibu. Pembantu bilang tolong, dia ditolong. Kedua kali dipotong lagi, mati Bapak Ibu. Bayangin kita orang luka sedikit aja, saya suka buka apa tuh yang pakai plastik tuh kecut bawaan. Bahkan duit aja hitung duit bisa besar loh Bapak Ibu. Itu kertas, apalagi dipotong sama kantor Bapak Ibu. Itu kenapa nggak ada semangat lagi? Udah liar. Hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai saudara hubungan sama Tuhan jauh. Jangan sampai ketahuannya gimana Pak Pendeta? Doa males, baca Alkitab ngantuk. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, baru berdoa. Kemarin saya ketemu ada orang seheran Bapak Ibu. Dia menguapnya bisa memuji Tuhan. Wah, Allah Akbar. Menguapnya bisa memuji Tuhan Bapak Ibu. Itu luar biasa. Saudara bagaimana hubungan sama Tuhan manis tidak? Bangun pagi masih semangat doang. Doa dulu baca Alkitab dulu atau ngopi dulu Saudaraku, itu kelihatan Bapak Ibu. Dikatakan kalau kita hubungan yang manis, kita tinggal di dalam Tuhan. Firman-Nya adalah kita. Dan luar biasa, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Lalu kita sudah lanjutkan. Dan kamu
Oh, bacanya kurang kompak. Satu lagi. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Terus? Saudara meminta apa? Siapkan dulu permintaannya. Tapi supaya permintaan sudah dikabulkan, saudara hubungannya harus begitu dekat sama Tuhan. Banyak anak Tuhan mengatakan begini, Pak Pendeta aja yang doain ya, Pak Pendeta kan dekat sama Tuhan. Apa saudara jauh? Karena apa? Saya banyak simpan firman. Tiap kali khotbah saya simpan firman. Saya simpan dulu, baru saya bagikan. Dan saya suka berdoa. Saya terus suka berdoa, suka baca Alkitab. Saudara juga sama. Kalau punya begitu manis, saudara tetap semangat. Wow, semangat. Bergairah. Ke gereja itu, yuk kita ke gereja. Ayo. Atau saudara sekarang bagaimana? Yuk kita ke gereja. Ke gereja lagi. Ternyata itu kelihatan Bapak Ibu. Ayo kita berdoa. Berdoa capek gua doa. Yuk kita berdoa. Ayo. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa? Kenapa kita gak mau? Tapi syaratnya hubungannya harus dekat sama Tuhan. Saudara bagaimana? Dekat sama Tuhan? Berdoa itu. Saudaraku, tanya sama Bu Kristi hari Kamis. Itu Tuhan Roh bicara. Bilang sama Bu Kristi, kamu sudah punya cucu. Kamu bakal punya cucu. Nah saya kan nggak tahu, dia nggak pernah cerita. Bu Kristi udah punya cucu ya? Terus Bu Kristi, loh kok Bapak tahu? Bapak tahu. Betul Bapak Ibu. Saya nggak ingat kapan anaknya menikah, nggak ingat. Wah ganteng Bu Kristi. Ya nanti kalau 7 bulan yang lupa saya apa namanya acara 7 bulan asinan ya? Rujak. Rujak 7 bulan. Bapak Ibu saudaraku, itu kalau saudara dekat sama Tuhan, itu Roh Allah bicara terus. Saya saudaraku, tiba-tiba Roh Allah bisa telepon si Anu, betul, pas, dia butuh, ya, pas telepon si Anu, itu Roh Allah bicara terus Bapak Ibu. Roh itu memimpin saudara. Kalau Pak dia tahu, iya, betul, betul. Walaupun hujan deras pada waktu itu, hujan deras sekali, itu airnya kayak sungai mengalir. Saya harus terang mas. Selama saya sini sampai ke lutut Bapak Ibu. Oh, tapi kalau Tuhan bilang saya harus turun. Pas saya tanya, Pak gimana? Tuh, bagaimana saudara? Kalau Roh Allah itu dalam saudara, wah saudara luar biasa. Saudara memberi, saudara bertujuh. Apa yang harus saudara lakukan? Betul Bapak Ibu, saya sudah alami, sudah lebih dari 25 tahun di Jebogere Bapak Ibu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Tuh. Ya, ini jadi kalau saudara mau doanya dikabulkan, saudara tinggal dalam Tuhan, firman-Nya saudara simpan. Terakhir, ayat terakhir, kalau dibaca Bu Kristi. Kidung Agung 2 ayat yang keempat. Kidung Agung 2 ayat di mana? Tahu tidak? Ini jangan dibuka. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Aduh, manis sekali. Bu Kristi pernah nggak panjinya ada cinta? Bapak Ibu saudara, nanti kalau saudara baca ayat, coba renungkan. Telah dibawanya aku ke mana Bapak Ibu? Saudara, kalau saudara hubungannya erat dengan Tuhan, saudara ada dalam suasana pesta. Saudara pernah berpesta? Saudara pernah berpesta, ibu-ibu, bapak-bapak? Bagaimana suasana pesta? Wah, sekarang orang pesta Bapak Ibu, pameran baju Bapak Ibu. Wah, kayak apa? Pameran ratu kecantikan lewat. Wah, kayak gaya rambutnya beda, bajunya beda, terus lihat perhiasannya.
berkilau-kilauan. Oh, kayak ratu dan raja sedang lewat, pangeran lewat. Oh, pada tuh lihat rambutnya tuh model itu. Oh, itu kan di salon itu tuh. Gosip mulai Bapak Ibu. Wah, handbag saya merek apa tuh? Wah, itu kan mahal tuh. Tuh model baru tuh. Wah, tuh rambut tuh. Wah, rambut model air terjun tuh. Ada air terjun Bapak tuh. Air mancur juga ada Bapak Ibu. Wah, itu pada pameran semua. Suasana pesta itu suasana yang sukacita. Artinya anak Tuhan itu supaya dia bergairah, hubungannya manis sama Tuhan, serah dalam suasana pesta. Sukacita. Sedang hidupnya bagaimana? Sukacita harus selalu merana, selalu dalam penderitaan yang tidak berkeputusan, penderitaan tidak ada akhir. Waduh, saudaraku, anak Tuhan tidak begitu. Hidupnya beda. Ketika perkawinan di Kana, apa yang terjadi Bapak Ibu? Air anggurnya mulai habis. Tapi ada Tuhan Yesus itu. Pestanya tetap berlangsung, tetap manis. Ya, Sintong setelah anak 2 masih tetap manis tidak? Manis terus, haleluya. Amis terus, tambah amis. Bapak Ibu saudaraku, kalau kita dalam suasana pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Saudara tahu panji? Kayak bendera itu, lambang daripada batalionnya atau lambang daripada grupnya. Itu ada lambangnya, ada gambar singa, ada gambar harimau Siliwangi gitu, ada kepala banteng gitu, ada logonya gitu Bapak Ibu. Tapi kita anak Tuhan, harusnya lambang kita adalah cinta. Anak Tuhan harus ada kasih. Ya, jangan benci. Wah, saya lambangnya benci Bapak. Kalau boleh itu ada setan. Kalau anak Tuhan lambangnya kasih. Selalu ada kasih. Kenapa? Tuhan membawa kita kepada suasana pesta. Di rumah saudara bagaimana? Suasana pesta atau suasana perang? Ada rumah tangga itu perang. Nggak habis-habisnya ada bogor, ada granat dos, ada mercon lagi, ya. Tapi ada di rumah tangga itu suasana pesta Bapak Ibu. Si maminya mimpin pujian, si papinya khotbah bawa firman, anak-anaknya dari jemaat memuji Tuhan. Suasana pesta Bapak Ibu. Bagaimana coba periksa keluarga saudara? Kalau masih bergairah, itu suasananya lain Bapak Ibu. Ada rumah tangga itu Bapak Ibu panas dulu. Si suami selalu nyari salah istri. Ini salah apa ya? Atau terbalik, istri selalu nyala suami. Dia kerja, lu sok rajin lo. Udah kerja sok rajin, dia duduk sampai lu males lu. Itu serba salah Bapak Ibu. Itu suasananya baik. Tapi kalau suasana pesta, aduh masakan ibu mah enak deh. Aduh bapak bisa aja sih, gitu. Memang enak kan? Siapa dulu ya istri bapak? Wah, suasana beda Bapak Ibu, suasana pesta. Tapi kalau suasana perang Bapak Ibu, lu cakep amat sih hari ini. Siapa bilang gue jelek? Waduh, itu siapa bapak? Jadi, mari pagi hari ini Bapak Ibu kita tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Dan berkati.